Majen dan kepada Bapak Askudi selaku tepat sesuai dengan kita. Mari kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Lalu bersama dari PKK Jakarta. Terima kasih Bapak. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Malang, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 juga sekaligus SMA terbuka, dan para guru sekaligus juga yang merangkap para tutor yang nantinya akan bertindak sebagai guru pendamping siswa-siswi SMA terbuka, dan anak-anakku para siswa-siswi SMA terbuka. Bapak Kepala Dinas yang kami hormati, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, saya dalam hal ini mewakili Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, dan dalam hal ini juga yang mengembangkan program SMA terbuka, yaitu Direktorat Pendidikan Khusus Layanan Khusus, yang saat ini kebetulan Bapak Direktur PKLK sedang berada di luar negeri, tidak dapat hadir untuk acara ini, dan juga demikian pula Kasubdit dari PKLK pun berhalangan hadir karena ada tugas di tempat lain juga yang sama, sehingga saya di sini mewakili Direktorat PKLK untuk menindaklanjuti acara atau kegiatan-kegiatan sebelumnya yang telah kami laksanakan sebelumnya, adalah mempersiapkan segala sesuatu mengenai pengembangan SMA terbuka. Nah, pada waktu yang lalu kami telah melaksanakan persiapan ini dengan mempersiapkan berbagai hal, yaitu software, isi dari perangkat yang akan dipelajari oleh siswa-siswi SMA terbuka, kemudian melatih para tutor. Bapak sebelumnya juga sudah kami laksanakan untuk bisa membuat perencanaan sekaligus keterampilan dalam rangka melaksanakan tutorial baik tatap muka maupun online. Dan sekarang ini tablet yang dijanjikan untuk menjadi bahan pelajaran bagi siswa-siswi, insya Allah ini sudah bisa kami siapkan juga, dan hari ini tepatnya kami ingin menyampaikan tablet yang akan diserahkan kepada para siswa. Jadi dari Direktorat PKLK akan menyampaikan tablet kepada Bapak Kepala Dinas, sekaligus nanti diserahkan juga kepada Bapak Kepala Sekolah, untuk selanjutnya Bapak Kepala Sekolah melanjutkan lagi kepada para siswa. Begitu Pak. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu ini selaku pejabat dari pendidikan khusus layanan khusus. Iya, diberi tepuk tangan. Untuk selanjutnya Bapak Kepala Dinas menjelaskan kepada Kepala Sekolah.
bagaimana tablet maupun acara. Untuk tablet media pembelajaran diserahkan kalian nanti ya, acara sendiri. Untuk selanjutnya mari kita berikan dengarkan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas kepada yang terhormat Bapak Insinyur Budi Suwono MM Universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Trini dari Direktorat PKLK Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Mas Kuri, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kepanjen sekaligus sekolah menengah atas terbuka jarak jauh. Kalau tadi saya oleh Putri ini SMA terbuka online. Ya saya hormati Bapak Ibu sekalian, saya hormati yang khususnya kepada para siswa yang ada di hadapan saya ini sejumlah 105 ya. Dari semula yang sudah terdaftar sebanyak 223 ya. Mudah-mudahan para siswa yang sudah ada di sini khususnya untuk menghadiri mungkin yang pertama kali ya, bertatap muka dengan Putri ini. Kalau dengan Pak Mas Kuri mungkin sudah berkali-kali ya, betul ya. Dengan saya dengan Putri ini mungkin baru satu kali ini. Ya, saya berharap SMA PJJ ya, SMA terbuka online nantinya bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Kalau saya lihat tadi di daftar ya, para siswa itu dari berbagai daerah. Tentunya sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa SMA terbuka online ini ada 5 tempat. Salah satunya adalah SMA Negeri 1 Kepanjen, dan ini satu-satunya di Jawa Timur. Ya, merupakan SMA terbuka online sebagai percontohan di Indonesia. Ya. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada lembaga sekolah yang pertama ya, ada Pak Mas Kuri untuk menyelenggarakan sekolah ini dengan sebaik-baik sesuai dengan pedoman yang ada. Yang kedua kepada para siswa, karena untuk percontohan itu tidak gampang, namanya contoh. Ya, nanti para siswa di situ, wah ini contohnya seperti ini. Oleh karena itu saya berharap para siswa sebagai contoh SMA terbuka online, karena hanya 5 saja seluruh Indonesia. Saya berharap siswa-siswa yang ada di sekolah terbuka online ini memang betul-betul menjadi contoh seluruh Indonesia. Nah, contoh itu tidak gampang kan bisa sampaikan. Yang pertama saya minta nanti ya, pelaksanaan atau penyelenggaraan proses belajar dan mengajar karena jarak jauh tentunya di masing-masing TKBM ya, itu sudah ada jadwalnya masing-masing ya. Oleh karena itu saya minta semangat yang tinggi untuk belajar. Siap ya? Alhamdulillah. Jadi harus ada semangat yang tinggi untuk belajar. Ya, nanti para siswa lulus dengan nilai baik. Nilainya elek ya nggak percontohan namanya. Ya. Apalagi yang sekarang ini para siswa ini yang semestinya sudah 2 bulan melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya. Produk kaset ya. Agak terlambat. Tetapi saya berharap
karena semua sudah diberikan gadget atau tablet. Kalau dulu tablet itu pil itu tahu ya, minum. Sekarang tablet dilihat ya. Oleh karena itu saya berharap ada penyesuaian ya. Jangan merasa tertinggal dengan yang di kelas reguler ya, jangan merasa tertinggal dengan kelas reguler. Jadi penyesuaian, kalau tadi kehilangan waktu 2 bulan ya, saya minta nanti baik itu guru maupun peserta didik ya, para siswa mengejar ketertinggalan 2 bulan itu ya, agar nanti pada saat ujian itu bisa bersama-sama dengan yang reguler. Oleh karena itu saya minta keaktifan dari seluruh siswa peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua ya, karena semua sudah dicukupi, baik itu sarananya tadi gadget itu, kemudian kalau tidak salah juga di dalam TKBM juga dicukupi untuk kegiatannya itu ya. Saya berharap semangat tadi tidak hanya semangat, tetapi bagaimana menepati waktu-waktu belajar yang diselenggarakan oleh TKBM ya, menepati waktu-waktu belajar yang diselenggarakan oleh TKBM ya. Bahkan para siswa nanti bisa lebih jaga waktu. Tadi saya juga dengan Bu Trini dan Pak Mas Turi, guru akan siap melayani 24 jam ya, bahkan 25 jam kalau ada ya, saking semangatnya guru ya. Karena itu, karena semangatnya Pak Mas Turi, Bu Trini, saya selalu Kepala Dinas Pendidikan, kemudian guru semangat, para siswa harus lebih semangat dari saya, dari Bu Trini, Pak Mas Turi, dan para guru yang ada di SMA Negeri 1 Kepanjang. Mudah-mudahan dengan diselenggarakan SMA terbuka online ini di Kabupaten Malang khususnya, atau di Indonesia pada umumnya, teman-teman kita ya, karena prinsip dari SMA terbuka online ini, bagi teman-teman yang memang susah untuk menjangkau sekolah ya, kemudian bagi teman-teman yang memang punya waktu karena jauh ya, tidak seperti yang sekolah reguler. Tetapi saya berharap jangan berkecil hati ya. Sekolah online terbuka bisa ya, bisa memberikan atau bisa berprestasi seperti sekolah reguler pada umumnya ya. Jadi jangan berkecil hati, sekolahnya di sekolahnya namanya SMA terbuka online ya, jangan berkecil hati. Sama, nanti ijazahnya juga sama, berlakunya juga sama ya, asalkan para siswa melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, saya berharap dukungan ya, tidak hanya para siswa, tetapi dukungan para orang tua ya, dukungan para orang tua dan wali murid atau wali siswa itu juga harus bersama-sama siswa yang ada. Artinya semangatnya juga harus sama, saling mengingatkan, orang tua mengingatkan, mungkin kok nggak sekolah atau mungkin nggak pernah pegang tablet ya, nah kok nggak pernah pegang tablet ya, berarti itu semangatnya sudah luntur ya. Oleh karena itu aktif, kreatif, selalu pegang tablet, selalu belajar dan belajar ya, dengan moto tiada hari tanpa belajar. Saya kira itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kalau saudara sukses, kementerian akan selalu membantu dan meningkatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Bu Trini. Terima kasih saya sampaikan Bu Trini atas
seluruh bantuannya kepada pemerintah Kabupaten Malang, khususnya dinas pendidikan atau pembangunan bidang pendidikan. Demikian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang sudah kita rasakan pada seremonial pada pagi ini bisa bermanfaat untuk kita, dan kita sebagai warga SMA Terbuka Jarak Jauh, atau saya kadang menyebutnya sebagai Smart JJ, itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, semuanya lancar dan semuanya sampai pada muaranya ujian nanti dan mendapatkan ijazah dan bisa menggunakan ijazah itu sebagaimana fungsinya. Anak-anak yang berbahagia, kegiatan SMA Terbuka ini mesti ada. Nah, hari ini akan dilaksanakan penyerahan media pembelajaran atau yang berupa tablet yang di dalamnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh tugas-tugas yang datang langsung dari Jakarta kepada kalian. Hendaknya kalian bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu anak-anak, jika ada temanmu yang hari ini tidak bisa hadir karena sesuatu hal, berarti dia masih tercatat. Usahakan hari ini bisa hadir, karena hari ini adalah satu momentum untuk belajar kalian di SMA Terbuka Banjar. Kegiatan SMA Terbuka Banjar ini masih juga kami laksanakan nanti di TKB-TKB. Untuk itu kalian yang hadir pada saat ini tidak perlu jauh-jauh dari tempat yang ada di gunung, di hutan, di pantai. Itu tidak terlalu jauh, hanya cukup datang ke TKB saja. Anak-anak, mulai hari ini resmi SMA Terbuka sudah bisa berjalan, sehingga ketika nanti pada saat ada undangan dari kami harus datang di induk dengan baik-baik. Untuk itu kamu harus selalu melihat di website kita SMAN 1 Panjen, masuk ke Smart JJ. Di sana mesti kami selalu mengupdate informasi-informasi itu, sehingga kalau kami mengundang kalian untuk hadir di sini, hadirlah tepat pada waktunya. Dan kami mulai hari ini, jika kami mengundang kalian di sini, kami akan memberikan transport secukupnya, ya, misalnya lewat internet gitu. Dan ini juga akan dibimbing oleh guru pendamping tadi, guru pendamping yang ditunjuk di dalam kelompok-kelompok belajar atau TKB, bukan TKP, bukan ya, TKB. Apa TKB? Kegiatan belajar. Nah, ini semua ada, sudah dikelompokkan. Ada 5 TKB kalau tidak salah. Nah, kemudian jadi di sini curahkan segala sesuatu yang ingin ditanyakan, segala macam permasalahan yang perlu dibicarakan. Itu dalam ini, baik secara tatap muka maupun secara online. Kemudian setelah itu mengerjakan tugas-tugas dan latihan. Ini sama dengan siswa-siswa yang ada di bawah, siswa SMA biasa, SMA negeri maupun swasta yang biasa, ya kan, mengerjakan tugas-tugas dan latihan. Nah, ini kalau ada tugas dan latihan yang ada di sini, setelah baca mata pelajaran buku, setelah baca buku, langsung kerjakan saja buku latihan maupun tugas-tugas yang ada di buku mata pelajaran. Bisa ya? Bisa ya. Kemudian ikutin ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini sama, jadwalnya sama, soalnya juga sama dengan SMA biasa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak?
Jadi yang bedanya di mana dengan sekolah biasa? Ya, media belajar, media belajarnya yang berbeda. Yang berbeda dengan SMA biasa yang mana? Dari sini, ya, kegiatan belajarnya ya, ini kan kegiatan belajarnya di sini. Prosesnya, proses kegiatan belajarnya berbeda. Nah ini langsung dilaksanakan. Jadi mulai hari ini langsung belajar mandiri. Nah secara keseluruhan seperti ini, saya kira ini sistemnya ya. Jadi ada semua, ada kurikulumnya, kurikulum 2013. Jadi nanti kalau orang tua tanya, apa nak pakai kurikulum mana? Yang lalu atau yang baru? Yang baru. Kurikulum 2013. Siswa ketenagaan. Jadi pengelola itu Pak Gito dan sebagainya. Jadi pengelolanya itu baik dari pusat maupun dari daerah. Kita selalu bekerja sama. Jadi kalau di tempat lain, kalau di SMA biasa dari pusat nggak ikut-ikutan mempersiapkan Anda sekalian. Kalau di sini di SMA terbuka yang orang pusat dan kami begitu tidak lepas, harus ikut sama-sama dengan kalian begitu sampai kalian lulus nanti gitu. Dan bahan ajar itu yang ada di dalam tablet tadi ya. Jelas ya? Jadi Anda masuk, kemudian proses bimbingan dan mandiri. Proses belajarnya ada pembimbingan, ada mandiri, kemudian ada lulus, ikuti ujian semester maupun ujian nanti, ujian nasional, dan Anda sebagai lulusan. Gitu. Yang mengelola ini semuanya penyelenggaranya. Gitu. Ya. Nah, sekarang supaya tahu kayak apa belajar mandiri, belajar terbuka, belajar jarak jauh. Jadi begini, SMA terbuka itu memberi kesempatan kepada siapa saja. Kenapa dibilang terbuka? Jadi Anda nanti kalau ditanya, kenapa sih namanya kok lucu banget terbuka jarak jauh, gitu ya? Apa buka-bukaan nanti belajarnya? Masa sih buka-bukaan? Enggak kan? Nah, arti yang terbuka di sini, pengertian terbuka dalam sistem belajar di SMA terbuka itu karena SMA terbuka memberi kesempatan kepada siapa saja yang memerlukan belajar di tingkat SMA. Siapa saja, ya, siapa aja, yaitu lulusan SMP atau yang putus sekolah, putus SMA. Jadi udah kemarin udah sekolah di SMA mana, putus, dia mau melanjutkan ke sekolah biasa nggak bisa karena udah kadaluarsa, udah veteran. Nah ini bisa masuk di SMA terbuka karena sistem terbukanya ini. Lalu tidak ada batas usia yang mengikat seperti SMA biasa. Kalau SMA biasa umurnya harus berapa? Rata-rata masuk SMA umur berapa? 15, 16, 17 begitu ya? Ya kan? Nanti lulus antara 19 21 kira-kira ya. Nah, kalau ini masih diberi kelonggaran untuk umur 21 tahun. Ada yang kayak 21 tahun? Nah, jadi nggak apa-apa gitu ya. Jangan kaget ada pangmasnya. Dan tidak perlu ada
nggak harus ada kelas 1A, 1B, 1C atau kelas 11, kelas 12, 13, nggak ada. Ya, nggak akan ada. Tapi bisa bertemu, nggak berarti nggak boleh di kelas, bukan. Tapi tidak ada kelas khusus, gitu kan? Misalnya 1 semester di kelas itu terus nggak ada. Bisa pindah-pindah kelasnya. Gitu ya Mbak ya? Jelas ya? Jelas. Nah, di sini guru bertindak sebagai tutor. Ya, jelas sampai di sini arti terbuka dan arti jarak jauh. Jelas? Yang nggak jelas apa? Ada nggak yang nggak jelas? Yo, ada nggak? Bisa maju nggak Mbak? Pakai itu. Biar yang lainnya juga dengar. Nah, saya seneng nih kalau kayak ini, ya. Selama sistemnya belum online, ujian online itu datang ke sekolah. Tapi nanti bagaimana ngaturnya itu nanti kok diatur di sini. Itu Pak Gito ya yang atur. Itu ya. Berarti kan Pak Gito yang mana? Hari itu kepala sekolah kalian itu, wakil ya, wakil kepala sekolah. Ya jadi bagus itu pertanyaannya. Jadi nanti pertanyaannya kalau ujiannya apakah harus ke sekolah atau pakai tab? Kalau sudah dibuat ujian online maka pakai tab, nggak harus datang ke sekolah. Tapi kalau belum, kami memang rencananya nanti ada ujian online. Tapi ini belum ya. Nah, selama belum dibuat ujian online, maka tidak pakai tab ujiannya, tetap tertulis dan ditempatkan di sekolah. Bagaimana nanti jadwalnya itu nanti akan diatur kemudian, begitu ya? Ya. Selanjutnya SMA terbuka menerapkan sistem pendidikan jarak jauh harus memiliki siswa seperti apa? Nah, ini harus dipahami betul, ya. Siswa SMA terbuka dan jarak jauh itu harus paham tentang sistem belajar jarak jauh. Bahwa sistem belajar jarak jauh tidak sama dengan sistem belajar di kelas atau di SMA biasa. Ya, itu satu betul. Yang kedua, mengubah kebiasaan dan budaya belajar. Kalau misalnya di SMA biasa ada yang ditakuti, ya, takut sama kepala sekolah, takut sama guru, takut sama orang tua atau disuruh-suruh sama orang tua. Nah, kalau untuk SMA terbuka itu semua nggak ada dalam kampus Anda. Anda harus belajar, senang belajar, karena diri kita sendiri. Saya harus belajar. Saya kalau nggak belajar, nanti saya nggak bisa. Kalau saya nggak belajar, saya nggak tahu. Kalau saya nggak tahu, saya nggak lulus, gitu kan? Nah itu harus terus-terusan ada di dalam diri Anda sekalian. Nggak ada yang turun nanti. Kalau dulu bosen ya, bosen waktu SMP mungkin masih di kelas kan, bosen disuruh belajar lagi, disuruh belajar lagi. Sekarang nggak ada yang menyuruh Anda
belajar. Hanya kesadaran kita sendiri untuk senang belajar. Itu modal utama. Kemudian pandai dalam mengelola waktu untuk belajar, untuk mengerjakan pekerjaan lain, ya, bagi yang sudah bekerja terutama bisa mengelola waktu antara belajar, bekerja, beribadah, bermain. Jangan hilangkan itu permainan. Jangan nggak main sama sekali. Nah, cuma di sini nggak ada waktu pacaran memang. Ya, Iwin. Ya, ada bayang-bayang ada, boleh pacaran, tapi jangan keterlaluan dulu. Utamakan yang ini ya. Iring-iring boleh lah. Kalau mau nonton 3 bulan sekali aja. Lamaan ya? Hah? Oh, setahun sekali nontonnya. Aku nggak mau pacaran sama kamu kalau cuma setahun sekali nontonnya. Ya. Nah, jadi tetap ada waktu bermain, ada ibadah terus jalan, kerja jalan lagi terus, tapi belajar juga jangan ketinggalan. Itu harus mengelola waktu, ya. Kemudian mempunyai ketangguhan untuk menyelesaikan masalah belajar dan hal-hal lain. Ketangguhan ini ketangguhan kita coba lagi. Ngerjain tugas, misalnya tugas yang ada di buku, nggak bisa kerjain lagi, nggak bisa sendiri, bareng-bareng, ajak teman kelompok, nggak bisa juga dalam kelompok, ajak guru, walaupun nanti beliau juga yang menilai, tapi beliau menilai berdasarkan yang sudah ada di kriterianya, ya. Mempunyai ketangguhan dalam menyelesaikan masalah belajar, lalu memiliki kemampuan belajar mandiri. Ini yang penting, belajar mandiri. Nah, belajar mandiri seperti apa? Ini belajar mandiri. Ini siapa bilang itu kok belajar mandiri berkelompok? Iya. Belajar mandiri itu artinya bukan belajar sendirian atau belajar sendiri, enggak. Belajar mandiri itu belajar dilakukan oleh siswa yang inisiatifnya, prakarsanya, motivasinya, dan pengaturan sendirinya oleh siswa sendiri. Camkan ini, camkan. Bisa dicamkan, jangan bercanda dulu. Ya, belajar mandiri itu inisiatifnya, prakarsanya, pengaturan, pengelolaan waktunya, pengelolaan pekerjaannya, pengelolaan tugas-tugasnya itu berdasarkan diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan sekolah, bukan guru, tapi diri kita sendiri. Itu belajar mandiri. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yaitu menerapkan perangkat kemampuan yang memungkinkan siswa dapat mengumpulkan, memilah, mengolah, mengorganisasikan, dan menerapkan hasil belajar berdasarkan rencana, berdasarkan upaya dan pencapaian tujuan belajar tanpa tergantung pihak lain. Jadi mengumpulkan bahan-bahan, misalnya bahasa Indonesia, di situ bicara tentang puisi. Apa sih puisi? Langsung cari itu puisi seperti apa bentuknya. Gurindam. Contoh-contoh gurindam, kumpulkan. Nah, nanti dari situ lihat, oh
contoh, oh cirinya begitu. Nanti pelajari arti gurindam yang sebenarnya dari mata pelajaran. Nah ini contohnya begini. Ini belajar mandiri, tapi dia berkelompok. Nah inisiatif untuk belajar kelompoknya itu dari diri anak kalian, aktivitasnya, tidak dari orang lain. Ya Mas ya? Ya, iya Kak. Apanya yang ini? Ya. Cirinya proaktif, berinisiatif dalam belajar, baik dengan atau tanpa bantuan orang lain. Teman kita juga bisa membantu. Jadi teman-teman yang sama-sama sangat terbuka, kalau ada sesuatu yang baru, berikan kepada teman-temannya. Ada sesuatu yang bagus, ada informasi yang bagus, berikan. Biar sama-sama majunya, gitu ya. Jangan sendiri aja, gitu ya. Kita maju sendiri, gitu. Enggak juga harus sama enaknya bersama-sama, gitu ya. Kemudian belajar sendiri atau berkelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan menerapkan strategi belajar yang tepat. Nah, tepat itu berdasarkan masing-masing. Ada yang belajarnya tidur dulu sore, tengah malam bangun belajar. Ada yang tidur sore belajar, ya, sore belajar, kemudian malam seperti biasa tidur. Nanti sebelum subuh tahajud, habis tahajud belajar dulu menjelang subuh sampai nanti masuk kerja. Enggak ke sekolah kan? Nah, sampai nanti misalnya kerja dulu, kerja sampai jam berapa? Belajar, nah, jam berapa? Sampai jam berapa? Waktu sampai jam 4 ya? Ya nggak apa-apa. Sampai jam 4, nanti jam 4 kerja sampai jam 4 pulang, mandi, belajar. Itu ketemu teman kapan? Janjian. Ketemu guru pembimbing kapan? Janjian. Punya jadwal, gitu ya. Nah, bahkan sampai tadi jelas gak mengenai belajar mandiri? Ada yang mau tanyakan? Gak ada? Lanjut ya. Sekarang tentang bahan. Bahan itu ada yang cetak, ada yang elektronik atau digital, dan bahan non cetak. Nah ini nanti kalau semuanya gitu ya, kan ada buku mata pelajaran itu kan sebetulnya cetak gitu, tapi semuanya sudah dikemas di dalam tablet buku-bukunya itu gitu. Nah ini nanti semuanya dipelajari. Rencananya kami akan membuat video dan audio. Dan ada kemungkinan nanti di daerah pun ada siaran radio untuk SMA terbuka. Tapi sekarang belum. Nah kalau sudah ada, itu berarti bisa menggunakan radio juga sebagai bahan non cetak. Bahan cetak, bahan belajar cetak itu buku mata pelajaran berbasis kurikulum 2013. Itu sumbernya dari kurikulum, pusat kurikulum Kemendikbud. Suplemen belajar mandiri itu yang tadi saya katakan untuk siswa dan tutor SMA terbuka. Nah ini yang tadi menggantikan guru. Jadi dibaca itu sistematis, dipelajari. Nanti Anda dapat tuntunan di situ
melalui suplemen ini. Kemudian materi tutorial dan tugas yang dikembangkan oleh tutor di masing-masing sekolah induk. Nah, ini ada tugas-tugasnya, ada latihannya yang harus dikerjakan. Ada tugas yang dikumpulkan, ada tugas yang sebagai tugas partisipasi. Tapi semuanya nanti ada nilainya. Bahan cetak ini segala macam, bisa pembelajaran melalui komputer. Ini juga rencananya akan kita kembangkan yang masih di awal ya, akan kita kembangkan. Ada program video, ada program audio yang nanti mungkin juga akan membuat semacam siaran radio untuk masyarakat terbuka. Mudah-mudahan ya kalau kita kerjasama dengan RKPD ya. Bahan belajarnya jelas ya, jelas ya. Nah, kemudian tutorial tatap muka itu apa? Tutorial tatap muka dilakukan di tempat dan waktu yang telah ditentukan berdasarkan tempat kegiatan belajar atau TKB. Ya. Kemudian bertemu langsung antara tutor dengan siswa. Tatap muka kan? Waktu yang ditentukan untuk tutorial adalah 8 kali pertemuan per semester. Nah, hitungannya itu sebetulnya dari mulai awal itu bulan Juli ya sampai Desember. Tapi karena ini sudah separuh waktu, nah nanti tinggal disesuaikan saja. Itu bisa. Makanya mulailah hari ini belajar mandiri. Ya. Kemudian pertemuannya itu bisa 60 menit sampai 120 menit atau kalau sambil berjalan mungkin lebih, tergantung dari tutornya juga ya, kesepakatan dengan tutor. Tapi untuk satu hari biasanya ya kalau lebih dari 2 mata pelajaran itu agak berat gitu. Jadi kalau tutorial ya, kalau belajar di rumah berapa mata pelajaran silakan. Ya kalau di rumah ya, ingat kalau belajar di rumah berapa mata pelajaran pun silakan sekuatmu gitu. Nah, tapi kalau tutorial itu mungkin hanya 2 sampai 3 mata pelajaran. Apalagi kalau hari biasa, apalagi kalau sore hari mungkin 2 mata pelajaran cukup. Tapi kalau hari Minggu bisa lebih dari 2 mata pelajaran. Begitu ya. Nanti ngaturnya sama-sama dengan para tutor. Begitu. Nah, kemudian peran guru SMA induk atau yang ditunjuk sebagai tutor. Pembimbing kalian semua dalam proses belajar. Ya. Kemudian narasumber dalam membantu siswa mempelajari materi. Jadi beliau itu sebagai narasumber yang tahu tentang materi pelajaran. Lalu fasilitator untuk memecahkan masalah dan kesulitan belajar yang Anda alami. Jadi bisa tanya ya, apa aja yang susah, apa aja yang nggak bisa, tanyakan. Karena di sini tutor sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, pengelola kegiatan belajar. Karena harus menyusun jadwal, mengatur waktu yang tepat, mengatur waktu pertemuan, menilai Anda sekalian gitu ya, dan menyerahkan penilaian itu. Tugas siswa sekarang apa? Belajar. Tugas siswa membaca buku. Nah, buku mata pelajaran sebelum dan sesudah tutorial. Kemudian, ayo, siapa yang bisa baca ini? Ya, di 1, 2, 3 ya.
Satu, membaca buku mata pelajaran sebelum dan sesudah tutorial. Dua, membuat catatan. Catatan dengan berbagai cara seperti membuat ringkasan atau orang rumah atau intisari, menggambarkan peta konsep dan merekam hasil baca dengan membuat catatan pada hal yang dibaca. Tiga, memberi tanda atau menyiapkan pertanyaan dan dinyatakan kepada tutor. Empat, memberi tanda atau menyiapkan pertanyaan untuk ditanyakan kepada tutor. Empat, membaca suplemen, belajar mandiri dan mengerjakan tugas atau latihan dari buku mata pelajaran atau suplemen. Lima, mengikuti diskusi yang dilaksanakan oleh tutor secara tatap muka maupun online. Ya, dia akan cepat dapat. Materi yang disajikan dalam berbagai media, audio, video, dan maupun teks, gitu ya, itu harus dipelajari. Lalu umpan balik untuk latihan mandiri dapat diakses langsung setelah latihan itu dikerjakan. Sampai di sini. Umpan balik itu feedback itu jadi pemberian balikan. Jadi misalnya Anda sudah mengerjakan tugas 5, dari tugas 5 ini 2 masih kurang tepat, yang 3 sudah benar. Itu umpan balik. Hasil koreksi disampaikan, itu umpan balik. Ada berapa tutor? Saya nanti yang ngatur ini ya Pak Dito, bahwa yang jelas sih sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Tapi ada kemungkinan mungkin ada mata pelajaran yang kira-kira seruput, tutornya 1. Seruput tuh misalnya gini, IPS gitu kan, ada apa aja, PKN, ada geografi, juga misalnya kan, geografi ada ya, apa, ekonomi, ya, ekonomi, mungkin itu di 1 tutor mungkin, itu nanti pengelolaan di sini yang mengatur, ya, apakah itu per mata pelajaran, apakah itu dihitung per kelompok, terus berapa tutor menangani itu bisa juga. Misalnya IPA 1, gitu misalnya 1 tutor. Misalnya agama masih 1, ya. Gambaran belum? Sudah jelas? Masih ada yang ragu-ragu? Monggo silakan tunjuk tangan atas keraguan-raguannya. Tidak? Kalau tidak, saya tutup. Nanti akan dilanjutkan oleh Mas Hendriawan tentang tablet. Tapi saya nggak tahu nanti setelah ini siapa Mas pilih ya? Setelah ini apa? Ya, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kardusnya dibuka seperti itu, dicek harus ada ini, ada chargernya, kabel, terus kabel yang kecil satu, ada semua. Terus terakhir ada covernya, tempatnya. Ya. Nah sekarang tempatnya dibuka. Dibuka covernya. Ini kartu garansi jangan sampai hilang. Kartu garansi jangan sampai hilang, taruh saja di dalam kotaknya. Nah, sudah dibuka covernya, terus tagnya dimasukkan ke dalam cover. Kameranya jangan sampai terbuka. Kamera yang depan sama yang belakang jangan sampai tertutup. Terus coba dicas, ini ada colokan. Ya, tunggu apa? Yang belum bisa nyambung, yang sini, yang belum bisa nyambung. Ya, yang lain matikan dulu, gantian. Ini masukannya. Oh, ada gantian ya. Jangan buka-buka dulu. Jangan buka-buka Facebook, buka-buka YouTube. Teman-temannya belum pada bisa. Itu tab dikasih bukan buat buka-buka yang aneh-aneh. Bukannya buat belajar. Teman-temannya kan belum pada bisa connect itu, jadi gantian. Baca kan? Nah itu email saya, nanti kalau ada mau yang ditanyakan bisa kirim email, bisa update-nya. Di Ciputat itu gedungnya sebesar ini, sebesar aula ini, isinya komputer semua. Komputer sebesar lemari isinya komputer semua, kurang lebih di situ ada 500 komputer. Itu jadi kalau kalian nanti buka web itu nanti larinya ke sana. Seluruhnya ada di tempat saya. Sebesar ini itu dibagi dua. Lantainya naik ke atas, terus AC-nya suhunya tidak boleh lebih dari 10 derajat. Nah, yang di bawah itu ada film Aku Cinta Indonesia. Kalian juga direncanakan bikin juga belum, itu adanya tahun 85. Film itu kalau kalian tanya bapak-bapak ibu kalian pasti tahu film Aku Cinta Indonesia. Zaman dulu filmnya paling top. Adanya cuma di TVRI. Itu filmnya.
yang diketik alamat itu tadi itu diketik di URL-nya, bukan diketik di bawah. Nah, gimana? Bisa nggak? Diketik di browser, diketik di bagian atas. Kalau yang tadi itu materi belajar, kalau yang ini untuk streaming, untuk nonton TV. Tapi tadi saya bilang bandwidthnya begini yang ini. Mungkin ya, kamu saya email sudah punya email kan ya? Nah, kalau ada hal-hal yang perlu kamu tanyakan melalui email itu. Jangan menanyakan cinta kepada guru tak ketagihan ya. Tanyakan yang berhubungan dengan pelajaranmu. Sehingga nanti pada hari Selasa ingat baik-baik ya. Hari Selasa nanti jam 2, hari Selasa jam 2 kamu harus datang ke sekolah ini. Jam 2 ada kegiatan tatap muka dengan gurumu. Pelajarannya apa? Pelajarannya nanti saya umumkan pada website yang ada. Sekarang melalui website saja, tidak pada saat ini ya. Jangan lupa melihat website. Sudah bisa kan lihatnya? Nah, alhamdulillah sudah bisa. Tabletmu jangan kamu pakai untuk melihat YouTube kalau di rumah. Tapi kalau kamu ke mana? Warkop atau warnet. Warkop itu ada apanya? Wifi-nya. Kalau dari sana bisa. Nanti di TKB ya, akan kami pasangkan untuk internet yang ada ya, sehingga wifi bisa diakses dari sana, kamu bisa belajar dari sana. Ingat baik-baik, kapan kamu harus kesini lagi ke sana ini? Ya, hari Selasa kesini lagi. Nanti kapan itu kalau sudah lancar kegiatannya ke TKB. Kalau sudah lancar lagi, kita tidak perlu datang ke sini atau ke TKB, tapi sudah mulai seperti Gatot lewat awal-awal dunia. WWW, tahu singkatan dari Wirawiwi Wae. Ya, WWW itu Wirawiwi Wae, Wirawiwi dulu ranahnya, jangan lupa itu ya. Jangan begitu Pak, nanti terjatuh, kamu repot sendiri. Disimpan saja, disimpan ya, disimpan. Jangan dibuka-buka dulu, nanti saja di rumah dicas yang penuh, baru sambil tiduran membaca buku yang ada. Jangan lupa ya, hari Sabtu ya, Sabtu sore itu kamu baru bisa kesini. Bagaimana kalau kamu ke SMA negeri pakai baju putih ya? Kalau bebas kamu sandalan
boleh masuk. Ya, untungnya gini, sebentar. Untungnya kalau kamu pakai baju putih apa? Naik angkot tidak terlalu mahal. Situ saja untungnya. Ya, naik angkot tidak terlalu mahal. Jangan pakai jin kalau ke SMA Negeri 1 Klaten. Jangan pakai jin. Ya. Nanti belajarnya di sini pada hari Kamis, hari Selasa, dia jadwalnya pada hari Sabtu atau Minggu lah ya. Karena kami baru ketemu Bapak Ibu guru itu nanti pada hari Sabtu jam 2. Ya, Sabtu jam 2 kami rapat. Bagaimana ketentuannya itu nanti akan saya sampaikan di websitemu, masuk ke Smart JJ. Itu Smart terbuka jarak jauh atau Smart JJ. Di situ mesti ada jadwalnya. Anak-anak, setiap kamu kesini nanti kamu harus bertanda tangan yang betul, karena di situ akan ada transportnya. Walaupun transportnya kecil bisa dipakai pulang dan balik. Kalau kurang ya minta bapak-bapak ya. Jangan minta lagi ya. Seperti hari ini Mbak Puji ya, Mbak Endang itu sudah menyiapkan transportmu 2 hari. 2 hari kemarin dan 2 hari ini, mungkin ditambah konsumsi yang ala kadarnya ya. Seperti di rumah saja kan ya, saya juga seperti itu, ke rumah tempe, sambal dan jangan benih dan benih. Ada yang bertanya? Ayo belajar bertanya. Bertanya itu sulit. Apakah Sabtu masuk? Sabtu tidak usah masuk. Maksudnya hari jam berapa? Jangan sampai terlambat ya. Bawa juga tabletmu. Kalau di SMA Panjang wifi-nya selalu on air. Ya, selalu on air. Kalau ingin bayar 1.000, apa namanya ini? Indie School. Nah, Indie School 1.000. Tapi kalau hanya kamu pakai sebentar saja, rugi. Pakai saja yang biasa. Ya, pakai yang biasa. Nanti saya sekolah titip surat pernyataan orang tua atau wali siswa. Di sini sudah jelas nama, pekerjaan dan seterusnya. TKB mana menyatakan itu agama. Agamanya apa kamu? Agamanya Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Konghucu. Ada 5 kan ya? Siapa yang Konghucu? Kalau yang Konghucu nanti saya tahu. Tidak boleh kena narkoba, tidak boleh mabuk, tidak boleh merokok di sekolah dan lingkungan sekolah. Saiki sing merokok disimpen kae. Kemarin pada waktu Pak Polisi mengatakan siapa merokok, wah, angkat tangan semua. Sekarang tidak ada lagi di sini ya. Jangan sampai seperti itu. Jika melanggar atau keluar dari sekolah harus mengembalikan tablet yang saya pinjam. Ya, ini yang dipasang materai sudah saya tulisi, materainya dipasang di mana, ditandatangani. Nanti pada hari apa di bawah? Hari Selasa di bawah. Pak kita kalau memberikan tugas kan tidak terlalu dadakan ya. Materai tidak ada yang besok hari ini mungkin ada yang belum, tadi Pak saya belum. Oke, hari Selasa ya, hari Selasa ini. Saya sambil dulu ya Nak ya. Banyakkan Wirawi ini nanti pokoknya copot. Ada nggak pokok yang copot? Ada. Pokoknya Teddy yang kemarin apa itu? Yang di penjara apa itu?
berjarak copot, maka harus disambung lagi. Pesan saya yang cewek-cewek tahu hukumnya, copoti alis itu dosa. Kalau potong rambut ini 4 bulan sekali, 4 bulan sekali sunnah masuk laki-laki. Tapi kalau potong berikut sunnah, kalau potong di alis tidak boleh. Nah, kayak ada yang nggak boleh lagi tadi yang disampaikan Pak Sigit apa? Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Anak-anak, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, yang pertama saya berterima kasih kepada Anda, ternyata hebat. Mulai pagi sampai jam 1 Anda bisa duduk manis. Walaupun tadi ada yang baru masuk saja. Kok naik bolak-balik gunung di Kendongnya, tak cekrong, tahu di cekrong. Pak masuk di cekrong, was. Ya. Berikut anak-anak, kami juga berterima kasih pada Pak Gito dan tim yang telah setia menunggu, menanti, menemani dan membimbing, melatih Anda sekalian. Juga kami berterima kasih pada kawan-kawan dari Jakarta yang jauh-jauh ke sini hanya untuk agar Anda 20 tahun lagi menjadi orang hebat. Amin, amin. Saya ulangi. Makasih pada teman-teman Jakarta, jauh kemari naik pesawat terbang. Mudah-mudahan ya. Kalau pesawatnya jatuh bagaimana? Na'udzubillah min. Jadi untuk membuat Anda hebat, mereka yang dari Jakarta itu sanggup menyambung nyawa. Ini yang harus Anda hormati. Dengan demikian, Anda harus membalas upaya itu. Dalam hati berjanji bahwa Anda harus membahagiakan diri sendiri, membahagiakan orang tua, membahagiakan masyarakatnya, bangsanya, dan negara yang telah mengirim dua orang ini yang rela jauh-jauh mana. Untuk itu, Anda terima kasihnya adalah tablet itu disimpan, digunakan yang manfaat bagus. Jangan sampai pecah, jangan sampai hilang. Masuk rugi gawe itu pecah, katakan yang pecah. Nah, yang pecah tabletnya, nah itu. Jangan sampai sambil tidur menggunakan tab itu, kemudian keturun digelindes tabnya, mestiai pudul pecah. Ya, jadi seperti tadi ada yang ngeces taruh di bawah, orang lewat tidak tahu, diinjak krek, entek wis. Nah, hati-hati. Di mikrolet juga harus hati-hati. Jangan sampai ini barang bagus. Kalau perlu mikrolet itu di mikrolet nggak usah main tab, nanti dicemur orang.
Wah ini ada bagus ini, tak gendamani. Digendam di jalur tiket, no, digendam. Jangan sampai terjadi seperti Pak Kito tadi katakan. Nah di sini anak-anak, Ananda sudah menandatangani ini. Yang bertanda tangan adalah saya dan Anda. Nek ono pecah siji sing tanggung jawab loro-loro. Itu yang pecah ini. Pak Masuri yang tanggung jawab. Paling tidak Pak Masuri bawa ke apa? Kantor, konternya kemudian diperbaiki. Sing bayar itu loro. Jangan saya saja. Kalau hilang, kita jawab dulu. Ya, Pak Masuri bertanggung jawab dengan membawa polisi. Ya, wong tuane. Ya, nanti harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, bunyi tanda tangan sudah dibaca. Pada saat tanda tangan sudah dibaca. Saya ulangi, kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya sepakat mengadakan serah terima aset barang milik negara berupa tablet sebagai berikut. Satu, pihak pertama meminjamkan kepada pihak kedua. Pihak pertama meminjamkan kepada pihak kedua menerima pinjaman pihak pertama. Kok jadi bingung saya kalimatnya. Yang lagi nomor satu, pihak pertama meminjamkan kepada pihak kedua menerima pinjaman pihak pertama. Nanti akan kita perbaiki kalau salah. Yang kedua, pihak kedua menerima pinjaman tersebut dalam keadaan baik dan selanjutnya pihak kedua akan memanfaatkan dan memelihara dengan sebaik-baiknya. Pihak pertama siapa? Pak Masuri. Pihak kedua siapa? Delik ya. Apa yang delik? Pinjam tak. Apa kalau pinjam? Harus mengembalikan. Kapan mengembalikan? 3 tahun. Butuh enggak? Amin. Nek kalau itu ganti. Berikut, pihak pertama berhak menarik kembali pinjaman tersebut sewaktu-waktu bila dianggap perlu. Wayai belajar, gak belajar. Wayai kirim tugas, gak kirim tugas. Wayai online, gak online. Nanti tak parani ke rumahnya. Di rumahnya tanya bapaknya, Pak, undian Anda. Boten mangertos Pak Din. Kalau Pak Din teko kok boten wonten iki langsung nih. Temuti. Terus bapak bilang, "Nggih boten semerah." Wah, dari dia alamat itu. Alamat pusing ini. Wes tak laporno Pak RT. Pak RT, Tony itu bawa tablet di sekolah turun. Buat karuan itu. Pokok sekolah kok bukan sekolah. Pokok jawab kok bukan jawab. Teputi berjaya. Terusin bapak dia, bapaknya kemana? Bosan semerap nomor balik pulau. Oh, mau Pak Lurah. Bodoh jawabannya. Terus kesuwen polisi tak udah. Bapak itu guna kantor polisi beres. Oke. Demikian berita acara serah terima. Lembar kedua.
Ya. Lembar kedua isinya spesifikasi alat. Tidak boleh dikilongi. Tak duit ini tak cukup speakerin. Dolar nih oleh Rp1.000 lumayan. Tak cukup kamera nih. Pindah nak jeding kameranya. Nggak boleh. Ya. Waktu saya ini. Kemudian baterai tak cukup tak dolari. Nggak boleh ya. Ikut. Anak-anak, sepulang dari ini Pak Vito tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Saya ingin mantapkan lagi, menguati. Yang pertama tentang UTS, ulangan tengah semester, kemudian ulangan akhir semester. Karena Anda itu sudah pernah di SMP, sudah tahu ulangan tengah semester itu apa, ulangan akhir semester itu apa. Ada yang belum tahu ulangan akhir semester itu apa? Angkat tangan. Nek kalau berarti sekolahnya nanggung jangan jadi apa belajarnya sambil ya macam-macam. Nah, nanti kita dalam waktu 47 hari dikurangi 3 hari minggu, dikurangi 5 hari minggu, berarti 47 dikurangi 5 berarti 41 hari. Selama 42 hari dibagi 2 berapa? 21 hari. 21 hari sejak hari ini Ananda ikut ulangan UTS. Materinya seperti anak reguler yang sudah belajar 2,5 bulan. Ananda belajar hanya 21 foto baru angkernya pintik. Angkernya ayam itu 21 hari. Jadi Ananda angker 21 hari. Setelah 21 hari Ananda tes. Nek oleh luru tak laporno nang Jakarta. Siapa yang pakai bunga? Namanya? Siapa ya? Dina. Ya. Dina. SMA terbuka, SMA 1 Kepanjen. Ya. Matematika dapat 2. Dibaca oleh Bapak Direktur. Terus Pak Direktur telepon ke Pak Masuri. Pak Masuri, dosa apa dinane oleh angsal kali? Ini ku Pak Direktur, Dina kok dapat 2 ya? Setelah ngomong, wis sesukakan ngomong Pak Masuri, tanggung jawab sampean wis. Wah ngeluh ini, ngomong ngatus tanggung jawab Pak Masuri, dewean lu. Kalau dia ada belajar kelompok di TKB, yang pintar menjelaskan kepada yang belum pintar. Di TKB itu ada 50 orang kurang lebih. Yang pinter, yang sudah baca, jelaskan kepada yang belum baca. Terus soal-soal dikerjakan latihannya. Gak bisa SMS pada guru fisika. Pak Masuri, nomor sekian, bab ini gak bisa. Nomor biroli, nomor 11 Pak. Juga
stabil guys. Sore ketik karo Mas. Kirim des. Woconen. Pak nggak bisa baca. Wah, harus pakai kacamata kuda. Harus bisa baca. Jadi Bapak Surya yang kirim SMS ke email dengan atau ke kode dengan PS sing dikirim itu. Wah ini susah ya. Berapa turu ya. Nah, sing dikirim ini sedang jagung di tengah pasar. Gak apa-apa, nanti pulang ada tanda kiriman Pak Masuri masuk. Ada tanda nggak? Ada. Jadi 21 hari lagi Ananda harus UTS. Kerjakan atau tidak mengerjakan, Anda harus mengerjakan. Nilainya dibuatkan laporan ke Jakarta. Orang tuanya dipanggil. Pak putra jenengan wis tes iki uliye 9.0 kabeh. Dos nopo Pak di bujang dengan ini sekolah nopo dakon. Oh bapaknya mulai li. Nopo nul kabeh li. Utek menang dili. Jadi begitu. Tapi itu yang dapat 9 Dina itu ternyata 9 tahu tuh tak tempel di situ. Terus tunjukkan kepada semua orang tuanya, Bapak Ibu kalau jenengan kepingin pinter tirunen Dina belajar. Nah begitu. Temputi Pak, Dina itu alamatnya begitu. Gunung kami lokal Melenceng. Langsung anaknya disuruh belajar ke Dina ke gunung. Jadi tuh. Kemudian 21 hari lagi Ananda tes lagi. Materinya apa? Materinya yang 21 hari sebelum ditambah 21 hari yang sedang kamu pelajari. Berarti pelajaran 5 bulan setengah Ananda habiskan dalam waktu 42 hari. Tanggal berapa itu? Tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal kurang lebih 2 Januari Ananda sudah selesai. Setelah itu rapotan. Rapotnya persis dengan SMA Negeri 1 ke Panjir. Pak, jadi saya ulangi, mulai besok Ananda sudah belajar sendiri di tab itu 9 mata pelajaran ditambah 5 mata pelajaran tekno dalam 21 hari. Separuh buku itu Ananda habisi dalam 21 hari. Ini sampul rapotnya.